Lah ini mobil atau apa gitu loh. Yes, nggak tahu lah. Inilah namanya Motuba teman-teman, nggak baperan itu. Dijadikan tempat jemuran ya oke-oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba ini membuktikan, bukan membuktikan ya konfirmasi itu aja, karena kan kita nggak tahu ya yang sebenarnya. Itu ada yang bilang bahwa spuyer stasioner atau yang dikontrol oleh solenoid itu ketika memakai emisi kontrol modul emisi teman-teman, itu nanti akan dimatikan di RPM berapa gitu, ada 1000 atau 3000. Sedangkan yang tidak memakai emisi itu akan selalu on solenoidnya, artinya jalur bensin dari spuyer stasioner itu masih akan mengalir teman-teman. Setahu saya, makanya kalau di buku itu namanya ya, karena bahasa Inggrisnya itu namanya spuyer stasioner itu slow jet ya, bukan stasioner ya, karena slow jet artinya spuyer slow, putaran rendah, itu tidak hanya bekerja di saat stasioner tetapi juga di RPM rendah sampai menengah. Bahkan dalam prakteknya itu nanti kita itu selama mengendarai dengan normal, maka sebenarnya kita masih selalu menggunakan low speed circuit, yaitu sirkuit kecepatan rendah, artinya masih menggunakan juga jalur bensin dari spuyer stasioner. Kita buktikan aja. Jadi ada dua percobaan, yaitu kita lihat seperti apa emisi kontrol itu bekerja. Saya sendiri juga tidak tahu apakah benar modul saya itu memang masih normal ya, karena sudah mengalami perbaikan. Bisa jadi komponen elektroniknya itu tidak akan seakurat aslinya gitu. Jadi ini hanya kita uji coba aja teman-teman, seperti ini di mobil saya gitu. Karena setahu saya emisi kontrol itu hanya bekerja di saat kevakuman tinggi, memutus arus ke solenoid sebentar saja. Jadi selama tidak ada kevakuman tinggi di RPM berapapun ya tetap nyambung. Cuman keluarnya bensin itu kan nanti akan mengikuti hukum fisika teman-teman. Meskipun jalur bensin dari spuyer stasioner itu tidak ditutup, tetapi karena kevakumannya di sana tidak cukup untuk membuat aliran bensin ya, nanti dengan sendirinya tidak akan terpakai. Jadi nanti yang bekerja adalah secara fisikanya aja. Kevakuman yang berbeda nanti akan membuat perbedaan kapan spuyer stasioner nanti tetap mengalir dan kapan mulai berkurang seiring digantikan oleh spuyer primer. Semuanya secara bertahap. Itu percobaan pertama ya, kita lihat ini teman-teman. Saya pasang lampu paralel dengan solenoid, cuman ini juga sepertinya aki saya tidak normal ya. Yang jelas aki saya tidak normal, memang udah drop. Kemudian kemungkinan IC regulatornya juga tidak pas. Harusnya saat stasioner itu juga stabil ya. Sepertinya saat stasioner itu tegangan di aki pengisiannya tidak normal atau kurang dari standarnya. Kemudian ya itu tadi, kemudian modulnya bermasalah atau tidak pas. Jadi nanti di RPM tertentu ini akan sedikit drop ya teman-teman, karena mungkin ya komponen elektronik di modulnya itu tidak sempurna. Ininya sewaktu sedikit drop tadi itu berarti ground atau netral itu mulai diambil alih oleh sistem emisi. Jadi nanti di RPM tertentu itulah baru kontrol emisi, modul emisi mulai memainkan peranan. Selainnya groundnya mulai diambil alih oleh modul emisi, yang nanti groundnya akan diberi oleh ini teman-teman, vacuum switch. Oke, kita nyalakan aja. Ya ini yang kurang pasnya ya, karena saya tidak punya tachometer. Di mobilnya tidak ada tachometernya juga. Hanya untuk iseng-iseng aja lah, santai aja teman-teman. Namanya mekanik dagelan, hiburan aja. Nah, itu kalau stasioner kayaknya lampunya agak redup. Saya naikkan sedikit, dia agak pas lampunya ya. Nah, oke, kita gas secara urut aja. Di RPM berapa hanya kira-kira aja, ini teman-teman bisa mendengarkan dari suara mobilnya ini.
dia mulai agak redup sebentar, yaitu berarti mulai diambil alih oleh modul. Artinya vacuum switch ini mulai mengirimkan netralnya ke modul untuk suatu saat dipakai mengirim netral ke solenoid. Jadi yang standby di solenoid ini adalah plusnya ya, plus dari kunci kontak. Yang dimainkan, yang diputus sambungkan itu netralnya, gitu aja teman-teman. Mungkin ini 2000. Yang tas redup tadi itulah mulai diambil alih, artinya ya nggak perlu redup ya kan. Mungkin perpindahannya itu yang netral dari modul itu tidak sebagus netral aslinya, gitu aja gambarnya. Tapi disitulah mulai ini vacuum switch ini mengirimkan netralnya untuk diolah ke modul emisi. Itu RPM berapa itu. Nah, baru dari situ kalau sudah mencapai redup tadi kita lepas, itulah akan dimatikan, namanya deakselerasi ke vakuuman tinggi. Oke. Ya, kita redup ya, kita lepas. Nah, setelah melewati dropannya lewat. Ya, setelah melewati itu tadi RPM yang di minimal tadi teman-teman, baru kalau kita lepas gas itu terjadi kevakuuman yang tinggi di intake manifold yang akan menarik vacuum switch ini dan kemudian diolah oleh modul emisi untuk mematikan sebentar arus main ke solenoid sehingga bensin tidak mengalir lewat jalur stasioner, lewat spuyer stasioner. Jadi kalau masih di bawah ini teman-teman, kalau lepas ya tidak. Itulah gunanya emisi kontrol ya. Jadi itu menurut saya bisa terjadi penghematan ketika apa? Ya ketika cara mengemudi kita itu dengan memakai RPM yang tidak terlalu tinggi saat pindah gigi. Itu kan terjadinya juga saat pindah gigi ya, bukan hanya di turunan. Kita tarik lepas gas kan pastinya dan over, ya itulah kalau kita terlalu tinggi sampai melewati yang mulai redup tadi mungkin 3000, yaitu emisi kontrol bekerja. Ya kalau tidak ada emisi kontrolnya, itulah yang membuat pemborosan. Jadi selama kita berkendara dengan tidak terlalu tinggi RPM-nya ketika pindah gigi, walaupun tanpa emisi kontrol, insya Allah ya tidak ada masalah ya, karena memang disitulah emisi kontrolnya tidak bekerja. Seperti ini, kita ulang lagi, kita berangkat gitu ya, koper ya tidak berfungsi kan. Tapi kalau kita lebih tinggi, nah, itulah kerja dari emisi kontrol. Sekarang kita coba apakah di RPM itu tadi sudah terbukti ya sebenarnya di RPM 2000 lebih ya, tidak diputus, ternyata masih berfungsi silinder ini. Artinya spuyer stasioner juga tidak ditutup, karena yaitu ada video yang menyebutkan silinder itu akan ditutup di RPM sekitar 2000 berapa atau 3000 gitu namanya. Intinya ditutup gitu. Setahu saya tidak akan pernah ditutup kecuali terjadi kevakuuman tinggi. Oke, kita langsung coba aja. Tapi nggak mungkin sampai ini ya teman-teman, step kedua membuka ya, terlalu berisik namanya. Sudah kelihatan lah gitu aja. Oleh redup. Tidak dimatikan ya sistem emisi itu, tidak dimatikan silinernya, tetap saja. Kecuali ya itu tadi kita lepas gas setelah redup tadi di RPM berapa itu mungkin 3000 ya, baru ada dimatikan. Tapi setelah redup tadi kan pastinya udah RPM berapa, tinggi sekalian, tidak akan pernah dimatikan.
Kayaknya itu tadi sudah hampir membuka ya, step kedua, step kunder sudah sedikit mulai membuka, artinya pasti sudah lebih dari 4000. Jadi itu tadi sudah menunjukkan untuk video pertama. Jadi sistem emisi itu tidak mematikan solenoid di RPM tertentu, tetapi bekerjanya ya ketika ke vakuman rendah. Sekarang kita coba sampai RPM berapakah sebenarnya kinerja dari spoiler stasioner itu. Apakah benar di RPM ini kalau kita matikan itu ada pengaruhnya? Itu aja teman-teman. Langsung aja ini saya taruh di tripod ya, nanti saya lepas soketnya yang ke solenoid gitu aja, karena pakai saklar itu lebih enak. Tetapi yang ini ada di sebelum soketnya ya, saya mengambil teman-teman. Jadi nanti akan tetap kelihatan bahwa strum itu masih mengalir ke solenoid, tapi setelah dari sini yang soketnya ini ada, setelah lampu ini baru yang saya lepas teman-teman. Oke, saya taruh di sini aja. Mungkin teman-teman bisa lihat ada dedek gitu. Itu karena saat stasioner itu pengapian saya terlalu maju. Kenapa saya setel seperti itu ya? Karena nanti enak itu di atasnya. Jadi karakternya itu kayaknya nggak pas itu teman-teman, vakuman saya dari karburatornya. Jadi saya mengorbankan idle, tetapi di RPM atasnya enak, itu aja. Jadi ada yang dedek gitu. Ini soketnya teman-teman, nanti saya cabut ini. Nah, fungsi dari solenoid saya start lagi. Saya menaikkan gas dari setelan RPM aja teman-teman. Kita taruh langsung yang ini aja, pas atau agak tinggi dulu, nggak sampai ini mulai redup. Oke, ini cukup tinggi. Coba saya lepas. Mati teman-teman. Di RPM yang setinggi ini masih mati. Nah ini langsung startnya tinggi nih. Kelihatan teman-teman ya, di RPM yang ya mungkin 2000 lebih teman-teman tadi ini masih berperan. Ini tidak terlalu lama. Coba saya lebih tinggikan lagi, tapi sebentar aja. Setelah ini patokan ini aja sampai lampu mulai redup. Mulai pincang, berarti masih bekerja, berstasioner di sini membantu. Saya naikkan lagi.
masih bekerja. Masih bekerja. Ya itu yang pas harus ada takometer ya teman-teman, ya, langsung akurat gimana. Tapi ketahuan sekali teman-teman, saya rasa kita memakai ya kondisi normal ya segitu. Benar itu, kalau bahwa dalam pemakaian normalnya kita selalu akan menggunakan low speed circuit, yang dimana artinya spuyer stasioner itu masih tetap bekerja. Makanya sebutannya bukan spuyer stasioner, spuyer slow jet. Jadi di kecepatan menengah, rendah, bahkan tadi di kecepatan yang cukup tinggi masih bekerja spuyer stasionernya. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.